Hai semua, banyak banget yang suka beli buah dan sayur di awal minggu. Tapi 2-3 hari udah layu dan busuk. Akhirnya dibuang deh, padahal sayang ya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips simpan buah dan sayur supaya tahan lama dan gizinya tetap terjaga. Kita bahas yang sederhana dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Buah dan sayur merupakan kelompok pangan yang kaya vitamin, mineral, serat, serta menjadi sumber antioksidan. Semakin beragam jenis buah dan sayur yang dikonsumsi, maka semakin besar manfaat yang dirasakan. Buah dan sayur memiliki sifat yang mudah rusak. Buah dan sayur itu masih hidup bahkan setelah dipanen. Mereka bernapas, mengeluarkan air, dan sebagian menghasilkan gas etilen yang mempercepat pematangan. Kalau cara simpannya salah, akhirnya cepat layu, lembek, dan nilai gizinya seperti vitamin C dapat menurun. Pilih buah dan sayur yang berkualitas baik, segar, dan tidak ada tanda rusak. Jangan cuci buah dan sayur sebelum disimpan. Pencucian sebelum penyimpanan bisa memperpendek umur simpan karena menghilangkan lapisan pelindung alaminya dan meningkatkan risiko infeksi mikroba. Jadi, cuci sebelum diolah atau dikonsumsi saja. Tapi, jika kondisi buah dan sayur sangat kotor, boleh dicuci asal setelah itu dikeringkan atau ditiriskan. Kemasan yang baik adalah yang berlubang seperti ini. Semua buah dan sayur segar mengandung air. Buah dan sayur melepaskan air ke udara dalam proses yang disebut transpirasi. Setelah panen, air yang dilepaskan ke udara tidak tergantikan sehingga dapat layu. Kemasan berlubang dapat memungkinkan pergerakan udara masuk dan keluar sambil mempertahankan sebagian besar kelembapan di dalam kemasan. Kemasan yang tertutup rapat tanpa lubang, air akan mengembun di bagian dalam yang menyebabkan pembusukan saat disimpan. Simpan pada suhu yang tepat. Suhu rendah dapat memperlambat respirasi, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba sehingga memperpanjang umur simpan dan mengurangi kehilangan nutrisi. Namun, beberapa buah tropis atau subtropis seperti pisang dan mangga sangat rentan terhadap chilling injury. Penyimpanan suhu rendah akan menyebabkan munculnya gangguan fisiologis dan kemudian berdampak pada kualitas buah. Gejala chilling injury meliputi kulit menguning secara abnormal, dekomposisi jaringan, kecoklatan internal atau permukaan, serta gangguan perkembangan atau metabolisme, seperti pematangan yang tidak sempurna dan rasa dan aroma yang kurang bagus. Selanjutnya, pembekuan. Pembekuan biasanya digunakan untuk menyimpan jangka panjang. Biasanya bahan akan di-blanching terlebih dahulu kemudian dibekukan. Pembekuan dapat mempertahankan banyak vitamin termasuk vitamin C lebih baik dibandingkan dengan penyimpanan dingin dalam jangka lama. Untuk penyimpanan di suhu dingin, sekitar 4 derajat Celcius atau suhu kulkas, biasanya untuk waktu yang singkat, misalnya 5 hari. Dalam waktu tersebut, buah dan sayur masih dapat mempertahankan kadar nutrisi dengan cukup baik. Pembekuan, terutama setelah blanching, umumnya lebih baik dalam mengawetkan nutrisi selama penyimpanan yang lebih lama dengan memperlambat degradasi dan oksidasi enzimatik. Pisahkan yang menghasilkan etilen dan sensitif etilen. Etilen adalah hormon gas yang dapat memicu pematangan buah dan dapat berdifusi serta memicu proses pematangan pada buah di dekatnya. Buah-buah klimaterik seperti mangga, alpukat, apel yang terus matang setelah panen harus diperhatikan karena umur simpan menjadi pendek. Contoh buah yang menghasilkan etilen adalah pisang, mangga, apel, tomat, alpukat, sedangkan yang sensitif terhadap etilen adalah timun, selada, brokoli. Jika buah dan sayur mulai layu atau lembek sebelum buang, coba lakukan ini. Jika sayuran sudah mulai layu, segera olah, bisa dengan membuat tumisan atau sayur yang berkuah. Tekstur aman, gizi tetap aman. Tapi jangan membuat salad sayur ya. Jika kamu memiliki pisang yang sudah matang, maka cepat potong dan bekukan dalam freezer. Kemudian kamu bisa membuat smoothie. Selain itu, jika kamu memiliki buah-buahan yang sudah mulai lembek, kamu juga bisa mengolahnya menjadi selai buah.
Nah, dengan langkah kecil seperti memisahkan buah penghasil etilen, mengontrol kelembapan, dan memilih teknik penyimpanan yang tepat, buah dan sayur bisa bertahan lebih lama tanpa mengorbankan gizi. Yuk mulai dicoba, kalau menurut kamu ini bermanfaat, boleh banget share ke yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.